Pengurus OSIS SMK Reformasi masa bakti. Maka saya berjanji dengan sungguh-sungguh. Saya melantik saudara-saudari sebagai pengurus OSIS SMK Reformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kak Imam SP dalam channel Tancap Gas. Tanya jawab cepat, saya Imam SP. Pastikan hasil dari proposal kelompok kami. Saya Pak mau nanya Pak. Ya, Saya mau baik, nanya, silakan Octavia Damayanti. Baik Nur, saya mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsa Melinda dari kelompok bisnis online. Saya pengen bertanya, mungkin kegiatan apa yang akan dilakukan pada kegiatan apa aja? Oke, silakan Ronaldo, mungkin bisa dijabarkan atau Rio bisa dibantu kegiatan apa saja yang akan dilakukan pada kegiatan Maulid tersebut. Saya terima kasih untuk itu sudah bertanya. Acaranya akan diadakan dengan virtual karena dengan kondisi saat ini kita tidak bisa langsung secara bertatap muka. Sekian, terima kasih. Nah, pendaftaran ini, link ini berlaku dari mulai hari ini sampai hari Sabtu jam 23:59. Formulirnya seperti ini gambarannya, ya, terdapat nama kamu di situ, ya. Tinggal kamu pilih namanya dan lalu nanti kamu pilih, ya, kelasnya jangan lupa ada AK, BDP dan MM. Lalu tulis alamat rumah, nama orang tua, nomor telepon, cita-cita kamu, moto hidup kamu, dan pengalaman organisasi. DKS SMK Reformasi yang sudah dilaksanakan mulai dari hari Senin sampai dengan hari ini Jumat 23 Juli 2021 dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin. Kegiatan LDKS SMK Reformasi periode 2021-2022 saya Hari ini merupakan debat terakhir calon ketua dan wakil ketua dengan tema menjadikan siswa dan siswi sebagai pemuda milenial sehingga lulus dari SMK Reformasi siap untuk bekerja. Baik, terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan menyampaikan cara menjadikan siswa-siswi sebagai pemuda milenial sehingga lulusan dari SMK Reformasi siap untuk bekerja. Yang pertama yaitu kegiatan penyusunan kegiatan pengembangan diri. Diikuti oleh seluruh siswa-siswi kelas 12. Kegiatan ini dilaksanakan supaya siswa berbudi pekerti luhur dan mendapatkan bekal pengembangan diri sehingga siap untuk masuk ke dunia pekerja. Yang kedua yaitu seminar pembekalan kepada kelas 12 sebelum masuk ke dunia kerja. Selanjutnya akan disampaikan kepada rekan saya, yaitu Octavia Damayanti. Dipersilakan. Baik, terima kasih rekan saya Rafita. Jadi, seminar pembukaan dilaksanakan sebelum kelas 12 ujian UTB atau UTBK. Seminar dibawakan oleh motivator dari luar sekolah. Sistem seminar diadakan secara daring atau Zoom. Selanjutnya, Pak. Dan ada juga pelaksanaan sholat istighosah berjamaah sebelum melaksanakan ujian untuk kelas 12. OSIS Refsi 2021 tetap aktif di masa pandemi. OSIS hebat, bermartabat, selalu semangat mewujudkan tekad. Terima kasih. Terima kasih dari kami Pak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita kasih tepuk tangan? Ambisius. Contoh kegiatan pemikiran pribadi diri sendiri ambisius ada dua, yaitu selalu aktif dalam bidang ekstrakurikuler, selalu bertanya dan aktif di dalam kelas. Jadi saya akan menjelaskan tentang bisnis usaha sendiri.
bisnis usaha sendiri itu, contohnya kan membuat kerajinan dari barang-barang bekas. Jika kita dari sekolahnya suka kerajinan atau barang-barang bekas, itu kita bisa memanfaatkan, dijual di kalangan masyarakat. Tadi Pelan-pelan kan saja. ya Laila, tadi kan kamu menjelaskan contoh-contoh dari pemikiran ambisius. Nah, di sini saya ingin bertanya, dari pengertian pemikiran ambisius itu apa? Silakan dijawab. Octavia, Laila jawab ya. Ya, Pemikiran ambisius itu dia selalu bekerja keras, berjuang dan bersungguh-sungguh dalam untuk mencapai suatu tujuan. Nah, apa yang bisa kalian lakukan untuk kelas 12 agar menumbuhkan motivasi yang lebih? Menjawab. ya Pak, dari program yang tadi sudah dijelaskan, kami juga ada seminar motivasi. Jadi motivatornya itu ada dari luar sekolah. Insya Allah membantu untuk menyemangati kelas 12 yang melaksanakan ujian. Dan saat melaksanakan ujian, OSIS juga akan membantu Bapak Ibu Guru untuk membantu. Oke, baik, hari ini saya sangat beruntung sekali bisa bertemu dengan Ketua OSIS terpilih dari SMK Reformasi masa bakti 2021-2022, yaitu saudari. Oke, tepuk tangan namanya. Sekarang yang namanya ya ke kita. Iya. Baik, jadi kenapa saya podcast pengurus OSIS atau ketua OSIS dari SMK Reformasi ini? Karena kemarin saya sempat melihat beberapa video di media sosial mengenai proses mulai dari seleksi pemilihan sampai dengan proses pengukuhan atau pelatihan. Jadi saya rasa ini luar biasa. Di masa pandemi saat ini masih ada beberapa anak didik yang benar-benar kreatif ya untuk menjalankan suatu program, salah satunya adalah regenerasi kepengurusan OSIS ya. Baik, gimana kabar kita, sehat? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat ya. Semangat ya. Oke, Revita, kalau boleh tahu nih tempat tanggal lahirnya di mana? Kayaknya masih imut-imut banget. Ini saya dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Pak. Tapi keluarga besar emang di Jakarta. Oh gitu, dari Banjarnegara ya? Ya, cuma numpangnya doang. Lahir. Berarti sekarang usianya sudah masuk ke 15 tahun. 15 tahun. Oke, sekarang posisinya sebagai ketua OSIS ya? Iya. 15 tahun sudah jadi ketua OSIS. Baik, yang ingin saya tanyakan tuh yang pertama itu tujuan ya atau alasan kamu tuh apa sih? Kenapa sih pengen jadi pengurus OSIS gitu? Apalagi sampai terpilih menjadi ketua ya? Karena yang saya tahu kemarin saya pernah lihat dan sempat bertanya-tanya oleh Dewan Guru di SMK Reformasi, ternyata itu seleksinya lumayan ketat ya, Iya. sampai dengan kurang lebih 5 hari loh. Jadi prosesnya itu nanti diciptakan. Yang penting kenapa kamu pengen jadi OSIS itu? Alasan saya sendiri ini kan OSIS kan merupakan organisasi intrasekolah. Nah, di dalam OSIS ini merupakan wadah buat warga sekolah, terutama siswa-siswa, buat menampung bakat-bakatnya. Nah, terus juga di OSIS ini juga bisa ngelatih kita buat supaya bisa memanage waktu, bisa belajar buat jadi pemimpin juga yang baik gitu, Pak. Jadi itu salah satu alasannya. Nah, itu proses kemarin gimana tuh prosesnya tuh? Sampai kamu akhirnya bisa terpilih menjadi ketua OSIS itu? Karena saya bikin visi misi yang realistis, terus juga dari sekolah disuruh bikin video buat bacain visi misi saya, terus juga visi misi saya termasuk kategori yang menarik, makanya banyak sekali yang memilih saya menjadi ketua OSIS. Gitu ya. Jadi prosesnya selain itu ada lagi nggak? Karena 5 hari itu kan lumayan lama tuh sampai pemilihan itu, kalau nggak salah hari apa itu pemilihan? Hari terakhir nanti hari Jumat ya. Atau agendanya ngapain aja sih ketika masa-masa seleksi? Ada LDKS juga, Pak. LDKS. Terus juga ada debat terbuka. Debat terbuka. Iya. Itu virtual atau Virtual melalui Zoom. virtual melalui Zoom? Ya. Jadi
luar biasa ya. Ada masa kampanye juga ternyata ya. Jadi sama-sama kayak pemilihan pilpres ya. Iya, sekali. Jadi ada pencalonan, pendaftaran, lalu ada masa kampanye, sampai akhirnya masa pemilihan ya. Dan terpilih akhirnya ya. Jadi proses ya. Jadi luar biasa. Dan nanti akan kita tampilkan, kebetulan saya juga ada apa ya? Afghanistan kan? Kira-kira saya mau perang kan? Kalau lagi rame di Taliban lagi rame gitu kan, banyak helikopter lewat gitu, jadi gimana gitu ya. Tapi kita lanjut lagi ya, nggak apa-apa. Yang jelas tempat kita aman kalau buat syuting ini ya, bukan di medan perang. Baik, kita lanjut lagi nih Revita. Jadi kebetulan juga saya punya videonya. Nanti akan kita tampilkan ya, video pada saat masa-masa seleksi ya sampai debat terbuka ya, dimana para peserta ini luar biasa kreatif ya, membuat poster digital ya, visi misi sampai debat terbuka gitu kan, yang dimana audiensnya juga itu tidak hanya dari Dewan Guru tapi seluruh masyarakat SMK Reformasi seperti itu. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan tuh, oke nih sekarang kan kamu udah punya posisi lah, dan kamu punya rekan-rekan yang membantu kamu untuk tentunya menyelesaikan suatu misi apa yang sudah kamu sampaikan pada saat debat terbuka kemarin kan, dengan visi misi. Nah pertanyaan saya itu, program yang kamu rencanakan itu apa sih? Program unggulan. Ya silakan mau unggulan gitu, unggulan. Yang penting program yang kamu mau buat itu apa? Program yang saya buat bersama teman-teman itu yang belum pernah ada di Repsi. Khususnya kemarin itu ada lomba buat memperingati Hari Kemerdekaan, itu ada event turnamen juga, turnamen Mobile Legend. Nah itu ternyata minatnya banyak banget. Turnamen Mobile Legend. Iya. Itu gimana tuh? Ini kan nggak bisa ketemu ya, bisa secara online kan ya? Online, lewat rumah masing-masing. Kamu masing-masing. Terus selain itu ada lagi? Selain itu juga ada poster digital, Poster digital, ya per kelas, ada perwakilannya, terus ada short movie juga. terus film pendek. Anak sekarang jago-jago bikin film pendek ya. Tapi film pendeknya yang positif ya. Iya, jangan yang enggak gitu kan. Film pendeknya itu ada temanya, bisa ada temanya. Ada temanya itu sosialisme. Sosialisme berarti menceritakan tentang hal-hal sosial ya yang berada di tengah-tengah masyarakat saat ini ya. Berarti biasanya itu temanya menceritakan tentang apa ya? Kalau di sekarang apa yang lagi tren? Tentang apa? Pandemi. Oh iya benar, tentang pandemi COVID-19. Itu dijalankan ya oleh pengurus OSIS masa bakti yang baru, luar biasa sekali. Nah, tapi ada hadiahnya dong. Ada. Luar biasa. Tepuk tangan dulu nih. Nah, selain itu kira-kira ke depan ada nggak yang mau dibuat? Kebetulan ke depan ada Dikirim pesawat tempur. Ini luar biasa, baru kali ini saya podcast tuh ada medan pertempuran gitu. Ya ini ke depan itu kamu ada program lagi nggak yang akan dijalankan? ada kebetulan buat bulan Ramadan nih Pak. Bulan Ramadan ya? Iya, bulan Ramadan. Nanti ada setiap bulannya sebelum bulan Ramadan, masing-masing per kelas ada infak. Nanti dari uang infak itu akan ada kegiatan refleksi berbagi. Refleksi berbagi itu kan jadi berbagi ya. Emang zaman sekarang lagi musim berbagi ya. Iya ya, tapi udah punya pasangan berbagi lagi. Oke, jadi refleksi berbagi itu tujuan yang dicapai itu apa tuh dari program refleksi berbagi tadi? Tujuan yang dicapai ya biar kita merasakan gitu orang-orang di luar yang mempunyai kesulitan, makanya kita bantu Pak melalui berbagi itu. Jadi saling apa ya, berbagi ya, istilahnya membantu bagi kaum yang membutuhkan gitu ya. Kamu butuh nggak? Kamu butuh? Butuh nggak? Butuh, tapi butuh kasih sayang. Oke, baik. Itu kan tadi berarti ada program yang rencananya akan dijalankan ya. Selain itu kan kalian punya bidang nih. Ada bidang kepemimpinan. Kalau boleh tahu siapa namanya? Octavia. Octavia di bidang apa ini? Saya kebetulan sebagai wakil ketua OSIS. Wakil ketua OSIS. Berarti ada ketuanya, ada wakilnya yang membantu ya. Nah, kalau yang di samping kiri saya MPK. Nah, MPK itu majelis permusyawaratan kelas ya. Wah, ini
satunya nih istilahnya rekan kerja dari OSIS ya. Nanti cukup sibuk ya kalau ada kegiatan apa kasih info ke kelas-kelas ya, itu luar biasa. Capek nggak? Lumayan. Tapi nggak suka. Oh enggak ya. Tetap semangat ya walaupun di masa pandemi tetap kreatif ya, tetap semangat lah dalam menjalankan aktivitas ya. Nah sekarang itu kan rencana yang akan dijalankan. Tetapi ada nggak selain tadi ya program salah satunya bagus ya Red berbagi. Tapi sebenarnya ada nggak kamu merencanakan misalkan membuat sesuatu tuh yang intinya sih dalam segi prestasi lah, prestasi sekolah itu seperti apa nih? Hal yang ingin kamu lakukan ya teman-teman. Segi prestasi itu ada nanti di salah satu bulan yang belum ada kegiatannya, nanti OSIS bakalan berusaha buat setiap bulan itu harus ada kegiatan OSIS. Karena kita kan belajar online nih Pak, terus juga kalau di sekolah belajar online kan kayak boring banget kan, makanya dari itu OSIS itu bikin kegiatan yang di luar dari tugas-tugas gitu, jadi siswa-siswa nggak boring gitu. Terus dari event yang OSIS buat itu bisa deh tuh dapat bibit-bibit unggul yang berprestasi gitu. Oh, iya benar ya. Salah satunya dengan kegiatan kemarin ya di dalam rangka mengisi kemerdekaan ya, itu kan ada beberapa peserta yang juara ya, juara 1, 2, 3. Berarti itu salah satu bentuk penyaringan ya. Jadi nanti kalau ke depan ada kegiatan dari dinas pendidikan ya atau dari elemen-elemen tertentu yang mengundang sekolah SMK Reformasi, nah ini sudah bisa disiapkan berarti ya peserta ini. Dan kebetulan juga ada beberapa yang saya dapat cuplikan videonya itu cukup bagus ya. Salah satunya ya ada di Tausia ya, lalu MTQ ya, bahkan MTQ ini ternyata SMP-nya juga levelnya udah sering ikut lomba, bahkan juara sampai tingkat daerah, itu luar biasa sekali ya. Dan juga ada juara ML-nya ya. Ada kaligrafi juga. Kaligrafi Banget. Berarti itu benar-benar kreatif banget lah ya. Kreatif ternyata kreatif juga. Juga ya. Apalagi guru-gurunya kali ya. Baik, sekarang itu tadi lah program yang akan ini, lalu harapan yang akan dituju ya, atau yang akan sekiranya bisa terwujud kan gitu. Nah, kalau menurut kamu nih, yang kamu rasakan ini saat ini sebagai OSIS bersama teman-teman dibantu, ada nggak rasa kadang titik jenuh atau gimana? Ya dulunya karena pandemi ini sih Pak, jadi jarang ketemu gitu, jarang rapat juga gitu. Rapat paling ada lewat Zoom gitu. Kita bikin Zoom, kita bagi-bagi sharing-sharing di situ. Jadi memang masih agak sulit ya untuk sering-sering ya, karena sekarang pandemi juga masih lumayan tinggi, lalu ada PPKM ya. Jadi ya hanya sesekali saja ya untuk pertemuan tatap muka, itu pun dengan protokol kesehatan yang ketat. Sudah vaksin? Udah. Tapi belum vaksin kedua Pak. Belum vaksin kedua. Kedua. Teman-teman, nih sudah vaksin, ingat, yang belum vaksin segera vaksin bagi yang bisa ya. Karena memang nggak semua bisa divaksin ya, apabila ada riwayat salah satunya penyakit bawaan, itu harus konsultasi dulu. Tapi bagus kalau udah vaksin berarti ya menjalankan program pemerintah ya, itu yang harus kita dukung. Nah, cara mengatasi kejenuhan tadi gimana? Ya biar nggak jenuh tuh dengan teman-teman, apa kamu membuat hal khusus, ritual khusus mungkin? Kalau udah jenuh tidur aja lah gitu, nanti jenuhnya hilang gitu kan, ganti dengan mimpi gitu kan. Gimana? Gimana ya? Ya paling sering-sering itu sih Pak, sharing-sharing, sering-sering ngobrol, biar kita bisa bertukar pikiran, sharing ya. Juga. Berarti kalau lagi ini kan suka ada tuh kadang malam-malam kamu PC-an dong gitu ya, kadang gitu ya. Iya, kan biasa habis berantem sama pacarnya gitu tuh, sini PC. Ada yang kayak gitu? Ada. Banyak. Oke. Luar biasa ya. Jadi mulai dari tadi ya, dari awal kamu ikut seleksi, membuatkan visi misi, lalu program, tanya jawab, debat, sampai akhir terpilih. Berarti sekarang kan sudah mengkonsep tadi ya, rencana program unggulan, ada kegiatan program versi berbagi ya. Dan ya hambatannya ya salah satunya memang lebih banyak ke arah virtual ya itu. Oke. Nah sekarang menurut kamu nih, ini menurut kamu
kamu kan punya tim nih ya, punya tim, tapi jangan ada yang baperan ya. Ada nggak sih teman kamu yang kadang baperan itu? Ada Di ya. tempatnya itu susah banget diatur. Bisa diatur. Keras kepalanya itu. Batu apa gimana? Nah, sekarang solusi kamu buat menemui hal seperti itu apa? Sabarin sih Pak, harus sabar. Jadi seorang pemimpin itu harus sabar. Ya. Harus sabar, kalau nggak sabar repot nanti ya. Oke, jadi harus sabar ya. Ketika menemukan rekan atau tim, ini kan tim ya, walaupun posisinya ketua, tetapi pada dasarnya implementasi di lapangannya kita berbuat sesuatu, merencanakan, berbuat dan menghasilkan sesuatu itu dengan sama-sama ya. Seperti itu kan? Iya. Tepuk tangannya mana pada bingung. Nah, oke, itu apa rencana apa soal rencana ya, apa salah satu cara kamu ya. Nah, terus kalau menurut kamu nih di tim kamu saat ini itu udah maksimal belum kinerjanya atau masih ada yang kurang? Alhamdulillah masih itu sih Pak, udah maksimal. Kita juga udah berusaha semaksimal mungkin. Terus kalau misalnya ada kekurangan, ya itu buat bahan evaluasi kita ke depan. Bahan evaluasi. Kalau sekarang saya tanya kurang lebihnya tim kamu gimana? Kalau untuk dari kelebihan dulu atau dari kekurangan sekarang apa? Kekurangannya itu kurang komunikasi sama kurang akrab. Kurang akrab ya, karena kurang komunikasi makanya kurang akrab gitu. Ya. Berarti harus sering-sering PDKT ya. Hati-hati bagus. Terus kalau kelebihannya apa dari tim kamu? Kelebihannya itu semangatnya mereka Pak, semangat buat belajarnya mereka, buat biar kan di OSIS kita juga nyari pengalaman kan buat ke depan. Jadi ya semangatnya mereka itu yang bikin saya Jadi semangat. Memang sih kadang kalau posisi kita kalau berorganisasi itu ya dulu saya juga pengalaman ya. Kebetulan kalau zaman saya nih waktu ikut seleksi OSIS dari saya SMP atau dulu kan saya madrasah ya. Memang seleksinya enggak seketat sekarang. Jadi kalau dulu ya paling hanya sekedar tanya jawab, visi misi, tidak ada istilah debat terbuka ya. Jadi kalau debat terbuka itu kan ya kita bisa apa istilahnya ya saling berhadapan lah, berhadapan dalam penjabaran visi misi dan juga konsep kita ketika jadi pemimpin kelas. Jadi ya enggak se luar biasa sekarang seperti itu. Dan makanya kepada teman-teman yang terpilih menjadi pengurus OSIS itu luar biasa sekali, karena menurut saya nggak gampang kok jadi pengurus OSIS. Karena jujur di SMK aja saya nggak pernah jadi ketua OSIS atau jadi pengurus OSIS. Kenapa? Karena memang sulit gitu. Jadi mulai dari kita membuat suatu program, nanti tanya jawab di programnya, ya, lalu ada penilaiannya, baik dari karakter, ya, lalu juga tes teorinya, itu nggak semudah sepemikiran kita kan. Makanya dulu saya nggak pernah jadi pengurus OSIS di tingkat SMK. Tapi walaupun demikian bukan berarti kita harus down ya, tapi tetap semangat. Makanya itu buat jadikan pelajaran. Setidaknya walaupun saya nggak jadi pengurus OSIS, tapi teman sebangku saya bisa jadi ketua OSIS kan gitu. Jadi minimal ilmunya saya bisa nularin. Oh, dalam berorganisasi itu harus seperti ini. Karena memang di OSIS itu kan kita berorganisasi ya, karena berorganisasi belajar untuk menjadi makhluk yang sosial gitu kan, belajar bersosialisasi ya seperti itu. Oke, sekarang di segmen saya ini ada yang namanya tancap gas, tanya jawab cepat ya, SP. Artinya saya akan bertanya sama kamu, tapi kamu jawabnya harus cepat gitu. Oke ya, siap? siap. Oke, siap ya. Baik, yang pertanyaan yang pertama, lebih baik online atau offline dalam belajar? Online. Kenapa online? Offline. Kenapa offline? Kalau offline kita lebih paham sih pembelajarannya karena ketemu langsung sama gurunya. Oh. Kalau ada yang belum kita pahami bisa langsung tanya. Bukannya kalau online itu lebih enak ya, bisa sambil tiduran ya, lagi zoom ya kan, dimatikan kamera terus tiduran. Justru itu buat kita jadi males Pak. Ya, jadi males. Iya, nggak semangat banget jadi sekolahnya. Sekolahnya ya? Iya. Jadi belajar online itu mayoritas, bukan mayoritas ya, tapi bisa bikin kita malas ya. Oke ya. Nah, itu yang pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua,
lebih suka membuat video tutorial atau tes teori pada saat belajar online? Tutorial. Kenapa? Bukan yang lebih capek itu bikin video? Enggak. Justru saya juga termasuk orang yang suka bikin video sih Pak, daripada menulis itu. Bikin TikTok ala-ala gitu. Enggak. Enggak. TikToknya tentang edukasi ya. Jadi lebih suka membuat video tutorial daripada tes teori gitu ya. Iya. Oke, sekarang yang ketiga. Jawab dengan jujur. Ketika ada tugas dari guru, langsung dikerjakan atau nunggu nanti? Langsung dikerjakan sih kalau yang gampang. Kalau yang gampang, kalau biasanya yang gampang tuh yang kayak gimana tuh? Yang gampang itu kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus IPS, terus kayak akuntansi itu bagi saya gampang sih Pak. Tapi kalau matematika, IPA, aduh. Begitu ya. Taran aja deh. Itu harus ini ya, harus benar-benar teliti ya, nggak bisa Iya. dikejar apa? Benar-benar kalau kita mengerjakannya main cepet-cepetan yang ada malah salah rumus ya, Iya. hasilnya beda ya. Nah, baik, terakhir nih, Revita ya. Yang harapan kamu sebagai ketua OSIS dan bersama teman-teman pengurus OSIS SMK Reformasi masa bakti 2021-2022. Nah, coba sharing dong ke teman-teman OSIS yang ada di sekolah lain di sana nih. Kira-kira ada nggak yang ingin kamu sampaikan? OSIS itu ya membuat program seperti apa, caranya gimana? Buat teman-teman nih yang mau join jadi OSIS, pokoknya kalian harus cobain dulu karena jadi anggota OSIS itu enak banget. Kita jadi dapat pengalaman, terus kita juga belajar tentang sosial juga, kepemimpinan, terus kita juga bisa memanage waktu antara waktu belajar dan berorganisasi gitu. Terus buat teman-teman juga nih di sekolah SMK Reformasi, kalau OSIS bikin event-event, tolong lah ya partisipasinya supaya ramai aja gitu. Terus kreativitasnya dimunculin lagi supaya bakat-bakat kalian yang terpendam bisa terlihat sama OSIS dan guru-guru. Oke, boleh kasih tepuk tangan. Baik, penutup dari saya buat teman-teman di sana. Jadi silakanlah berkarya walaupun di masa pandemi, tetap semangat. Dan juga nanti ya akan saya tanyakan video ketika mereka ini pengurus OSIS SMK Reformasi pada saat mulai pendaftarannya untuk menjadi pengurus sampai tahap pengukuhan seperti apa konsepnya. Jadi bisa dilihat setelah podcast ini. Terima kasih dari saya, tetap semangat, jaga protokol kesehatan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Perkenalkan, nama saya Revita Putrisari, selaku Ketua OSIS SMK Reformasi. Dengan teman saya, Octavia Penyakit, selaku Wakil Ketua OSIS SMK Reformasi. Oke, jadi kita di sini mau wawancarai teman-teman kita ya, selaku seksi bidang Bela negara dan pemimpin. Oke, selamat. Jadi gini dulu nih, perkenalan dulu nih. Ini siapa yang ganteng nih? Siapa nih? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Abdia. Saya sebagai pemimpin seksi bidang bela negara dan wakil saya. Saya teman-teman Putri, saya sedang bidang bela negara. Jangan grogi ya. Kita santai aja, kita di sini kan cuma mau ngobrol-ngobrol doang ya. Oke. Terus juga gimana nih kabar kalian nih? Gimana? Sehat kah? Alhamdulillah sehat. Udah vaksin belum nih? Udah. Udah vaksin kedua udah? Kedua belum, satu. Satu udah kedua ya. Oke, teman-teman di rumah juga
banyak jadi kayak susah gitu kan itu kan tiap waktu ada perwakilan tapi kayak ada yang banyak susah yang diatur gitu loh kayak Oh iya kan juga kita punya MPK ya. MPK kan Majelis Perwakilan Rakyat. Soalnya, oh iya Majelis Perwakilan Kelas. Maaf kami ini ya pikiran nih. Terus gimana nih caranya buat ngatasin itu anak-anak yang bandel nggak mau berpartisipasi itu gimana tuh? itu kita bekerja sama wali kelasnya jadi kayak kita apa namanya konsultasi sama ke wali kelasnya jadi biar kayak anak-anaknya juga gitu. Oh pantas kemarin saya kena marah. Soalnya nggak ikut partisipasi nggak bercanda. Terus gimana nih selain program itu apa aja nih kan bela negara nih kan bela negara tentang negara otomatis ingin ada upacara-upacara besar dong ya kan. Terus gimana nih kan sekarang lagi online upacaranya gimana tuh buat komunikasi yang besar? Kemarin ada itu kan ya renungan. Iya renungan malam sebelum hari kemerdekaan jadi kayak kita buat nge-zoom gitu. Terus juga nih di luar OSIS dulu ya gimana nih pembelajarannya nih pembelajaran kalian gimana nih ceritain dong ceritain Kayak boring gitu sih kayak boring gitu kalau di rumah kayak cuma kayak bangun tidur terus waktu kayak ketemu pelajaran kayak ketemu teman-teman gitu. Terus gimana mau ketemu teman gimana nih kan juga lagi online ini kan nggak bisa dong Itu kayak bisa melalui kayak zoom gitu kita kan kayak berzoom terus kalau nggak kita chat di grup kayak ngobrol-ngobrol di grup WA gitu. kemarin dengar ada yang PC tuh bareng terus tiba-tiba ada yang cinlok Siapa tuh? ada mungkin ada deh terus Bila ini gimana nih Bila diem aja nih di tadi nih gimana nih semenjak masuk SMK nih kan juga online terus kan belum pernah masuk sekolah belum pernah tatap muka gimana nih pembelajarannya boring juga tadi iya pokoknya kita pengen cepet-cepet gitu ya sekolah online ya iya pokoknya teman-teman di luar sana juga harus memenuhi protokol kesehatan terus juga jangan keluar rumah kalau sekiranya itu nggak penting ya nggak sih kan oke terus gimana nih kalian nih para wakil pembelajarannya gimana nih KBM di sekolah boring juga kah boring pastinya kayak bangun tidur bener yang tadi bilang tadi bangun tidur ketemu pelajaran kita boring main ketemu teman tapi juga sekarang lagi PPKM ini juga pasti susah kan ketemu jadi ya cuma bisa cerita di WA gitu terus gimana nih teman-teman nih apakah kalian juga boring juga nih tapi kalau kita boring juga kita harus itu ya harus nggak boleh kumpul-kumpul gitu nggak boleh bisa kumpul juga kalau hal penting juga harus ini ya lakukan protokol kesehatan tuh pakai masker dan jaga jarak dan mencuci tangan terus gimana nih aku juga mau ini nih mau tanya tapi kalian harus jawab cepet oke kalian dulu pokoknya harus cepet-cepetan ya kalian lebih suka belajar online atau offline? Because alasannya apa? Ya pertama kayak kalau offline itu kan kayak kita kan sekolahan gitu kayak pelajaran juga kayak gampang ditangkap kita bisa nanya guru terus kalau kita ngerti bisa nanya guru kita juga nggak boring banget bisa ketemu teman-teman gitu nggak cuma belajar doang kan kalau di sekolah kita juga main kayak kerja kelompok atau kayak diskusi apa gitu kalau di rumah kan kayak nggak bisa gitu curhat langsung ya curhat dong banyak dong terus pertanyaan kedua nih tadi kan udah belajar online atau offline kalian pilih offline kan terus pertanyaan yang kedua kalian lebih suka pembelajaran lewat Zoom atau kasih tugas langsung kerjain? Iya Zoom kalau Zoom kan tinggal kayak masuk Zoom gitu jangan-jangan ini termasuk orang yang pakai kamera
habis rapat OSIS itu bakalan sedikit banget lah, jarang banget rapat OSIS. Itu gimana cara kita biar akrab, biar kita tahu anak-anak itu gimana ketemu langsung. Tapi kerjanya itu tetap harus melakukan protokol kesehatan ya teman-teman. Secara apa ya, ngomong iya benar. Terus juga kita kan bikin grup juga ya nggak sih? Bikin grup. Nah dari grup itu kita juga bisa komunikasi gitu. Kita kemarin juga ada Zoom ya nggak sih? Jadi kita juga bukan kenal kayak settingan doang, tapi kita bisa ngeliat mukanya gitu. Bisa ngeliat yang seger-seger ya, sekali dapet, aduh curhat ya. Terus mau nanya nih, misalkan ada kayak tadi nih, kayak program kerjanya kan ada peringatan hari kemerdekaan itu ada event-event kan, ada turnamen, terus ada poster digital, ada yang keagamaan juga, religius tentang kaligrafi sama diksi. Oh iya, pidato juga, pidato tentang nasionalisme. Nah terus gimana sih tuh caranya biar anak-anaknya itu, anak-anak yang tadinya nggak berpartisipasi jadi mau ke depannya? Kayak kita kan lomba juga pasti nyediain hadiah juga kan. Kita tuh kayak harus buat kayak hadiah tuh yang lebih menarik itu, jadi biar kayak banyak orang yang menarik. Ya menarik konsepnya ya. Kalau kemarin hadiahnya apa sih? Kayak uang tunai, sertifikat. Wow, pantesan ya banyak yang ikut. Ternyata duitnya udah besar. Kalau di sini mah butuh duit. Oh iya, tadi pandemi ini tuh butuh banget yang namanya duit ya sih. Ya kita tuh lagi sulit banget. Iya, ekonomi di Indonesia tuh lagi sulit banget. Ada yang PHK gitu. Tuh lagi kasih hemat-hemat banget sama duit ya. Iya, kadang aku juga kasihan sih kayak ngeliat orang yang di luar sana tuh pada nggak kerja, terus apalagi gojek nih, gojek kan otomatis harus keluar rumah kan, harus ketemu sama orang banyak, ketemu orang tuh. Tapi kalau ini tuh gimana? Ya saya kan sehari-hari kan pasti ada aja sebuah masalah. Tapi alhamdulillah keluarganya itu kan, keluarga semua bersehat kan. Keluarga udah vaksin? Keluarga udah. Tinggal yang kecil. Ya itu belum ya? Pokoknya sekarang vaksinnya baru 12 tahun sampai lansia. Kalau yang lansia juga ada yang khusus kan? Iya benar. Pokoknya ingatin ya, kalian harus vaksin. Terus juga kalau misalkan mau keluar rumah itu harus yang penting aja. Kalau yang nggak penting nggak usah keluar. Harus social distancing juga nih, ya nggak teman-teman? Ya. Terus buat semuanya ada pesan-pesan nggak buat teman-teman di luar sana? Pesan-pesan buat teman-teman di luar sana yang mau ikut OSIS kah gitu atau apa? Kalau mau untuk pesan-pesan teman-teman bangga, Pak, OSIS itu kayak nggak serumit itu ya sih, setelah itu gitu loh, kayak malah kayak kita tuh diajarkan kayak kerja bersama-sama gitu loh. Jadi kayak kedepannya tuh nanti dapat pengalaman juga kayak untuk kerja bersama-sama gitu, organisasi. Iya, apalagi kita lagi SMK kan. Habis SMK pasti ada yang kerja, ada yang kuliah juga. Jadi OSIS itu pengalaman. Iya, pengalaman banget. Cara kerja berorganisasi gitu. Iya, benar banget. Kita juga diajarin kepemimpinan, tanggung jawab juga. Iya, tanggung jawab juga. Terus gimana nih Bilan? Pesan-pesan buat teman-teman di sana di luar mana? Pesannya OSIS itu terlalu
boleh dulu ya offline kelasnya, online. Itu boring nggak sih di rumah? Boring banget sih. Boringnya itu kenapa? Ya karena kita nggak bisa keluar. Ya, teman-teman jangan keluar ya jika tidak ada berkepentingan yang khusus. Jika ingin keluar juga harus menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Teman-teman, Rio boring nggak kalau ini? Boring banget. Itu biasanya kalau boring itu kalian ngapain sih di rumah? Ya kayak habis belajar kita main game. Ya, Iya. chat-chatan gitu ya teman-teman ya. Selama pandemi ini sering mandi nggak? Iya. Ya kan kalau harus jaga kesehatan harus mandi. Jangan lupa mandi. Makan juga harus dijaga protokolnya. Harus makan sehat. Karena di zaman pandemi ini tuh banyak banget yang terserang penyakit. Baik, di sini saya akan tanya jawab cepat ya. Milih offline atau online? Offline. Milih melakukan pekerjaan tugas foto atau video? Lebih baik foto. Kenapa itu? Kenapa nggak video dulu? Kita harus ngulang-ngulang lagi. Karena kan kalau foto itu cuma sekali. Jadi kita harus ngulang-ngulang. Ya, memonya penuh ya. Agak ribet ya kalau video. Rio juga jawab ya, jangan Ellen doang yang jawab. Ada yang mau ditanyain so? Kalau tadi maunya sekolah offline kenapa sih? Ya karena kalau sekolah offline itu kita jadi bisa dijelasin sama gurunya. Kalau bisa kita langsung bertanya karena penjelasannya lebih dapat. Kalau online lebih sulit ya? Iya. Kurang. Iya, kurang penjelasan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa sesuai saya dan bapak saya dan agama masing-masing. Doa. Doa selesai. Jadi kan rapat kali ini kita bakal bahas tentang program kerja kita dalam 1 tahun ke depan kan. Nah terus di sini tuh ada segmen pertama itu keimanan dan ketakwaan berdasarkan Esa. Segmen 1 kan kita buatannya kita sama siapa? Farhan ya? Sama Farhan. Farhan. Iya, sama yang Farhan itu. Farhan. Terus di sini program kerjanya itu ada tadarus Al-Qur'an. Jadi nanti kalau kita mulai Zoom gitu, tadarus Al-Qur'annya itu setiap minggu kedua di hari Jumat. Jadi satu bulan itu ada 2 kali kita tadarus Al-Qur'an ya kan. Tadarusnya itu rutin 15 menit. Terus dilaksanakan oleh seluruh siswa. Terus pelaksananya juga pengurus OSIS dan rohani itu Rohis Islam. Kan ada tuh ekskul Rohis kan. Nah nanti kita kerjasama juga, OSIS kerjasama sama Rohis gitu kan. Jadi tulis kan tadarus. Terus ini segmennya segmen 1. Tanggalnya yaitu minggu kedua hari Jumat. Terus 1 bulan 2 kali. Terus yang kedua ini ada program mengadakan lomba untuk memperingati hari besar. Kayak kemarin kan ada Muharram kan. Muharram tapi itu cuma buat renungan malamnya doang. Terus lombanya itu disatuin sama kemerdekaan ya kan. Kemarin keagamaan religius ada 2. Itu ada kaligrafi sama MTQ. Sama Satu lagi bukan apa namanya? tausiah. Tausiah. Tausiahan kan. Nah, terus itu segmen ke 1. Terus ada pesantren kilat nih. Pesantren kilat itu undang ustadz atau kiai atau bisa Pak Imam atau Pak Ibrahim. Terus kayak kemarin gitu pesantren kilat tapi buat bulan Ramadan. Ya hari besar Islam. Pesantren kilatnya buat bulan Ramadan. Terus ada tambahan lagi terus ada kegiatan sedekah
sedekahnya itu 3 minggu sekali atau 2 minggu sekali boleh, di hari Jumat. Terus nanti dari hasil sedekah itu kita bakalan mulai sedekah itu bulan besok, bulan depan, berarti bulan September ya kan? Bulan September bakal mulai sedekah. Nanti semua siswa ngumpulin ke ketua kelas. Nanti ketua kelas perwakilan satu anak nyetor ke bendahara OSIS. Bendahara OSIS siapa? Itu Julia. Ya, Julia kan. Nah, nanti ngumpulin ke Julia. Nah, terus Julia juga pakai aplikasi. Ntar gue kasih tahu aplikasinya apaan. Aplikasinya itu ya buat data-data keuangan gitu sih. Biar manual aja. Biar nggak manual. Jadi digital gitu. Nah, terus habis itu nanti dari hasil infak atau sedekahnya itu dikumpulin jadi satu, bendaharanya yang ngumpulin. Habis itu ntar di bulan Ramadan, berarti kan ada bulan September, Oktober, November, Desember ya kan? Terus Januari, Februari, Maret. Itu kapan kalau Ramadan? Bulan apa? Mei, April ya. Jadi kan tiap bulan, tiap tahun itu kan April, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Maret atau April sih? Kalau tahun depan kita Maret sih tiap tahunnya maju. Atau April siapa sih? Atau April? Iya, kan kemarin April. Tahun 2021 April. Ya, berarti tahun 2022 Maret. Berarti ada 6 bulan lah ya. Jadi berarti itu saja buat sedekahnya. Berarti 6 kali pertemuan ketua kelas sama bendahara OSIS. Ya kan? 6 kali pertemuan dari ketua kelas sama bendahara OSIS gitu. Terus ntar dijelasin nanti hasil dari apa? Sedekahnya itu kita bisa kayak bikin nasi kotak atau apa atau mungkin ada beli takjil lah. Jadi nanti kita dibagi-bagi ke dalam kayak kondisi siapa tuh kali terus. Terus buat ada komen kayak ada kan biasanya banyak orang di ya buat yang juga dagang pada kecil juga. Nah terus habis itu ada ini ya berbagi takjil udah, terus juga ada bubur. Nah habis bagi-bagi takjil itu pasti kan yang bagi takjil mungkin juga ada ketua kelas juga lah ya, anak-anak apa MPK gitu kan bantuin buat bagi takjil juga. Nah nanti dibikin itu tim A misalkan kelas 10 AKL, 10 BDB, 10 MM ntar ke daerah mana gitu kan, tapi jangan jauh-jauh yang daerah mana sekitar sini ya sekitar sekolah. Terus habis itu juga misalkan kelas 11-nya di daerah mana gitu ya, lagi buat bagi-bagi lagi gitu loh. Jadi terus juga nanti juga ada dokumentasinya, makanya semua tim itu ada buat yang foto-foto yang buat dokumentasi pasti sama sekolah. Terus habis itu lanjut sesi kedua kegiatan kegiatan itu seksi bilang lebih kecil enggak kawasan bangsa dan negara acara hari bisa acara hari besarnya mengadakan kemarin apa tuh kemarin 15 Agustus udah kan tuh peringatinya kan, terus memberikan dukungan pada sistem negara. Memberikan dukungannya itu nanti dari sekolah, misalnya dari Pak Syahrul ke Pak Imam menjelasin tentang bela negara gitu, terus kayak cinta produk lokal gitu kan. Kayak seminar gitu tau kan, seminar atau webinar itu. Terus habis itu tentang prestasi akademik, seni dan olahraga di kelas meeting diadainnya itu setiap akhir semester kan ya kan. Dulu dari dulu ada pernah kelas meeting kan. Nah kelas meeting kalian dulu di sini gimana? Ceritanya? Ada tangga, besar,
aktif-aktifnya tuh lagi nakal-nakalnya ya sih. Nah itu ada kayak penyuluhan gitu pada anggota OSIS sama MPK tentang penyuluhan kenakalan remaja sama nafsa. Nafsa itu kan narkoba kan. Terus habis itu penyuluhan nafsa udah ada, oh iya yang di kelas 8 itu ada sholat istighosah sebelum kelas 12 melaksanakan ujian KMP. Iya, tadi kan gue udah bilang penyuluhan kayak gini itu jagain kalau misalkan di bulan itu tuh nggak ada kegiatan, misalkan kayak bulan April kan bulan April kan udah ada kartinian kan, kartini day kan, terus Maretnya nggak ada nih, jadi sih gitu loh. Terus juga ada market day. Market day kan waktu itu pemerintah berada. Ini kalau misalkan market day itu ada, market day itu sama aja kayak bazar. Market kan jualan kan, jualan gitu. Pagi yang pas DDP pasti kan udah pinter banget tuh, udah iya udah pemasaran gitu kan. Misalkan udah offline, market day itu bakal diadain di berjualan buat ajang kompetisi juga sih. Kelas harus jual barang gitu, nanti kelas lain beli gitu. Terus kalau waktunya satu silakan ada bunyi. Terus nih kan kita punya Instagram sekolah kan, kebetulan Instagram itu nggak aktif. Nah nanti gue minta beberapa anak, nanti gue bakal nyari beberapa anak kayak 2, 3 kalau nggak 4 anak yang aktif di media sosial, terus yang jago ngedit ataupun yang nggak bisa ngedit bakal diajarin buat cara bikin poster gitu. Nanti posternya itu bakal ditaruh di Instagram atau Facebook atau website kan. Nah memperingati hari ini itu sama healthy important itu sama aja kan. Kalau healthy important kan program kesehatan jasmani yang menggambarkan bahwa kesehatan itu penting, important, sangat penting kan. Terus kita tuh OSIS kerjasama sama anggota PMR gitu. Sama anggota PMR kerjasama itu nyari materi yang dibahas apa sih gitu, nanti diketik, diedit, terus habis itu bisa deh di-post, jadi poster di-post di Instagram atau media sosial sekolah. Terus habis itu Hari Batik Nasional tanggal 20 Oktober. Udah lagi ya, ini nggak sih? Habis ini apa? Agustus, September, Oktober. Oktober ada Hari Batik Nasional, Hari Sumpah Pemuda juga ada. Kira-kira mau diapain ya? Di siapa ya Hari Batik Nasional? Lomba-lomba melukis. Melukis batik digambar, melukis susah. Iya digambar ya. Iya digambar. Tanggal 20 juga ada Oktober Maulid Nabi. Beneran? Sumpah banyak banget tuh. Oktober banyak ya? Iya. Gua juga ulang tahun Oktober kan. Nggak nanya. Mading, menurut kalian mading diadain nggak sih? Menurut mading, kalau mading kan menyediakan dan menempel isi setiap mading baik karya sastra maupun informasi-informasi. Nah kemarin kan udah ada lomba kaligrafi kan. Nah itu kan juga karya dari siswa. Nah itu bisa dijadiin buat mading gitu loh, ya nggak sih? Oh iya, di yang karyanya bagus gitu yang jujur bisa dipajang-pajang gitu. Iya. Dipajang di depan situ sih. Jadi kan yang itu bisa ngelihat kan orang-orang yang datang ke sekolah bisa ngelihat karya-karya anaknya gimana. Oh iya, Sumpah Pemuda juga ada nih 28 Oktober. Tapi menurut gue nih, kalau Sumpah Pemuda itu cuma upacara aja atau Zoom gitu. Terus mungkin kayak ada masukan-masukan dari sambutan. Sumpah Pemuda itu biasanya juga melakukan lomba-lomba, tahu justru bagus kayak tentang pahlawan gitu. Iya sih. Iya, lomba ternyata lomba dong, bagus. Anggarannya Capek sayang. capek bikin proposal. Iya. Jangan lomba terus. Kalau gitu hari batik gak usah diadakan lomba, tapi pas itu hari Sumpah Pemuda itu biasanya. Iya, bisa jadi. Ya, jadi hari batik tuh kita nggak ngadain lomba, jadi tuh kita ngadainnya pas hari Sumpah Pemuda. Itu kan lebih banyak kayak tentang pahlawan gitu. Nah, ya kayak bener. ada tebak pahlawan yang kayak program kita waktu itu kan.
Iya. Ya, jadi kita ada tebak pahlawan kayak cerdas cermat gitu. Terus kayak inian karikatur apa sih karikatur yang gambar Karya kartun gambar pahlawan tapi yang mukanya tuh berbeda gitu. Apa sih namanya ya? Ya udah berarti bulan September nanti kita bakalan cari ya. September coba cari video. September ada hari-hari apa sih gitu? Nggak ada kosong habis. Kosong. Nah, nanti bisa diisi tuh. Diisi apa? Hari batik. Aduh enggak September dulu. Kan pasti ngomongin September dulu. September. Tulis aja Yang budi deh. luhur September kegiatannya apa aja? budi tukar Apa dong? Hari batik kan tanggal 2 deket tuh. Berarti yang penyuluhan itu dong diisi pakai penyuluhan itu. Iya. Hari batik satu lomba aja. Hari batik kan Oktober, gue lagi ngomongin bulan November, September. Ya Allah, Mak. Enggak usah ngadain lomba gitu loh kayak. Tapi kan kalau Foto estetik menggunakan batik. ajang-ajang gitu kan harus sesuai ininya, harinya, nggak boleh sembarangan. Gimana kalau diisi sama healthy is important? Tapi belum ada PMR. PMR Yang pakai kakak kelas, yang kakak Ada. kelas. Gue Yang milih kakak kelas. ekskul. Gue juga milih. Coba nanti kita tanyain ya. Iya, nanti. Kalau itu healthy is important dijadiin itu aja. Healthy important juga kita bisa Gue juga bikin mantan tentang PMR. vaksinnya nggak sih? Ayo, gue juga Iya mantan. sama. Ikut itu nggak Jumbara? Gue ikut. sih Gembira. Ikut Yang seruannya. enggak, gue nggak Kan di dipindah. Cibubur. Yang Iya, ceweknya doang beda-beda. yang Gue dipilih. di sono di sini. Terus habis itu ya bisa itu tuh healthy is importantnya. Terus gimana nih? Tulisannya. September healthy is important. Tulisannya biasa healthy is important. Bahasa Inggris. Important. Oh iya. Itu coba deh tolong cariin bulan bahasa itu bulan apa? Bulan Kalau nggak bahasa. salah tuh akhir tahun bulan bahasa. Nah di bulan bahasa itu nanti gue pengen kayak ada debat bahasa Inggris, terus habis debat bahasa Inggris, Bahasa Thailand, bahasa Thailand. debat bahasa Indonesia, terus habis itu ada storytelling. Lagi azan Storytelling. bentar. Iya. Lagi aja nih ya. September ya, besok sana. Penyuluhan kenakalan remaja. Itu aja tuh. Iya sih. Bisa jadi. Ada. Bulan Apa? bahasa biasanya November. November. Barengan hari buruh gitu. Setahu gue sih waktu itu kayak gitu deh. Coba di browsing aja dulu browsing. Ini Oktober bulan bahasa. Mana ini lihat. Oktober yang banyak ya? Oktober, Desember. Desember aja nggak sih? Kalau setahu gue Desember sih. Dulu gue SMP. Bulan Amir. Hari guru kapan? September? November. November. Ih. Ini di Oktober sama di Desember. Natal mau diadain. Natal. Natal. Iya, katanya mau, tapi kan Sagita ikut Natal gitu. Sagita ikut Natal. Kok Sagita ikut Natal gitu? ya bener deh, serius.
Enggak, dia tidak estetik, tidak. Oh gitu. Coba juga memutuskan yang baik. Enggak sih. Yaudah berarti nanti dari yang sisa meeting itu ntar kita belajar bareng-bareng caranya itu gimana, terus nanti tapi nanti ada dua orang yang tahu password Instagram sekolah kan, nanti sisanya yang tinggal doang nggak boleh kan, kayak yang nanti istimewa itu kan nggak ngikut kan, itu ngikut juga. Terus misalkan ada pengumuman buat lomba nih, lomba e-sport gitu juga kan bikin poster kan, kayak kemarin itu kan kita bikin kan usia dan posternya tuh sama syarat-syaratnya apa aja, tanggalnya apa aja, terus ada pendaftaran mungkin uang pendaftaran itu berapa gitu, ditulis itu. Kalau bulan bahasa biasanya dikasih sama cewek. Bulan bahasa itu kan tentang komunikasi dalam bahasa asing kan. Oh iya, nama ilmuwan itu sampai megang Rina ya? Rina kayak ilmuwan kan? Nah, jadi masukin kan? Lo kan? Iya. Beda lah. Ada ilmuwan berarti. Tapi ada puisi sama bisa bulan bahasa. Di bulan bahasa itu ada ya puisi bahasa apa, kayak boleh bahasa bebas. Terus ada storytelling juga, storytelling itu. Terus ada cerpen itu juga. Iya. Enggak cerpen. Kalau cerpen kan sama ada storytelling kan, cerita pendek. Nah itu di video bukan, itu beda lagi. Di video aja, di video storytelling itu. Terus menurut kalian debat bahasa Indonesia itu bahas tentang apa? Debat bahasa Indonesia yang kira-kira lagi panas-panasnya sekarang apa sih? Politik. Iya. Ya, ada yang penistaan agama. Presiden boleh, ganti presiden panas tuh. Apa? Ganti presiden. Main panas. Presiden segala. Terus apa tuh? Terus apa dong? Tadi lu mau usulin apa? Tanya apa? Yang lagi panas-panasnya di dunia itu loh,
kinerjanya mau kayak gimana kamu? Ini, gue sih sedihnya ya. Ya, gue mau nanya ke lu dulu nih, kan sebagai ketua, setuju nggak kalau misalkan OSIS ini diadain uang kas gitu? Apa? Uang kas. Jadi misalkan kalau misalkan kita rapat gini, kan kita kan butuh minuman kan, atau mungkin butuh alat-alat tulis kayak kertas gitu. Uang kas kalau misalkan konsumsi itu nggak masuk ke uang kas. Kalau uang kas itu maksudnya ya buat memenuhi peralatan yang dibutuhin gitu loh. No, itu urusan uang kas. Kalau kan misalkan kita nih punya kas, tapi masa bakti kita udah habis, kas itu buat adik kelas kita gitu loh. Dari kas itu juga kita kan dari sekolah kan, kas. Uang kas pasti dari sekolah kan? Iya kan? Ya yang berpengalaman gimana nih? Kalau dulu gue itu buat cara buat dapat uang kasnya itu ya bikin pin sekolah, terus nanti semua itu harus beli. Misalkan hari Rabu gitu gak dapet pin, nggak pakai pin, misalkan dikhususin pakai batik nih, pakai batik dia pakai pin sekolah gitu. Nanti kalau yang nggak pakai pin, kita dari situ dari depan pintu gerbang ada OSIS yang ngasih gitu loh, nggak pakai pin lu harus beli gitu. Kalau dulu gue teknik marketingnya itu dijual 50% 200%-nya, jadi punya keuntungan 2 kali lipat. Misalkan gue nge-custom pin nih, pin buat sekolah itu cuma 2.500 semuanya itu udah ada stiker juga, ada logo gitu kan, 2.500, tapi dijualnya goceng gitu loh, ya kan? Nah, jadi 2 kali lipat gitu loh. Terus juga bisa dimasukin ke uang kas, bisa dimasukin ke uang kas gitu. Berarti uang itu dari sekolah? Enggak, kalau dulu gue OSIS ya itu dari jualan OSIS. Dari kayak ibaratnya denda gitu ya, karena kita iya nggak denda kita nggak uang kas ya, itu kan otak gitu. Kan ya nggak usah pakai pin besok biar bukan pin itu OSIS kan cuma buat, tapi yang dulu gue SMP itu ya pinnya pin seluruh, pinnya tuh pin konservasi, soalnya dulu sekolah gue itu sekolah konservasi gitu. Namanya gitu lah ya. Yes. Udah berarti buat persiapan itu kita bakalan ini apa? Healthy is important, healthy is important. Terus habis itu September, November. Nah, November kan ada banyak tuh. Terus gimana tuh November? Udah yang pentingnya aja. Hari guru. Ya, hari guru, hari pahlawan juga November. 10 November. Biasanya kalau hari guru, kalian ngapain aja? Lomba-lomba gitu kayak hadiah itu. Iya, betul. Itu juga kayak kita tuh kasih surprise gitu ke guru gitu. Kita aja guru nggak kenal. Kita online terus nggak kenal sama guru nggak kenal gurunya nggak sih? Terus gimana dong? Ada yang lomba buat guru. Kita kayak nyanyi deh, kayak waktu program kita itu misalnya kayak kita nyanyi menggunakan alat musik itu buat guru. Iya, poster juga, nyanyi juga. Tanggal berapa tuh? Tanggal berapa? 25 November. Nah, aku kan ambil satu. Nah, terus misalkan nih, kan juga di November kan ada hari pahlawan kan. Nah, sih November bisa kemana? November. Nah, ada hari pahlawan kan 10 November. Nah, nanti yang gue pilih jadi itu tim media sosial itu bikin poster gitu ya. Oke? Berarti kan poster yang kayak di upload gitu yang digabung-gabung Hari pahlawan. Itu buat sengaja berposter. Nah, nanti tentang kegiatan tentang kerja nyatanya kita buat ini aja, buat di guru, oke? Ya, itu aja sih. Itu aja rapat buat hari ini. Kalau ada kata-kata yang kurang gimana, orang aja. Terus misalkan kalau kalian punya pendapat, punya ide
OSIS SMK Reformasi masa bakti 2021. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Laporan pembina OSIS serta pembacaan SK kepengurusan OSIS masa bakti 2021-2022 pada Bapak Sarul Eskom dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SMK Reformasi yang saya hormati, selaku pembina OSIS di SMK Reformasi, saya menyerahkan pengurus OSIS terpilih periode 2021-2022 sebagai ujung tombak SMK Reformasi. Ini yang telah terpilih secara langsung dan demokratis pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021. Adapun pengurus OSIS terpilih periode 2021-2022 adalah merupakan figur yang telah memenuhi syarat-syarat antara lain budi pekerti, inovatif, kreatif, dan bertanggung jawab. Namun tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan. Oleh karena itu, kami meminta adanya dukungan penuh dari yayasan, pimpinan sekolah, bersama Dewan Guru. Dengan telah dipenuhi persyaratan di atas, maka kami mohon kesediaan Bapak Kepala Sekolah untuk melantik dan mengukuhkan pengurus OSIS terpilih periode 2021-2022 yang baru terpilih dan telah mengikuti pemilihan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara pembina OSIS SMK Reformasi, Bapak Syahrul Munir Eskom. Saudara pembina OSIS, untuk pelantikan sebuah organisasi tidaklah mudah. Karena itu jawablah pertanyaan saya sebagai berikut. Apakah saudara telah melihat dan mempelajari dengan seksama watak atau tingkah laku serta pengabdian sebelumnya, yaitu sebelum terpilih menjadi pengurus OSIS periode 2021-2022 sesuai dengan nilai luhur Pancasila? Ya, sudah. Apakah saudara bersedia untuk bertanggung jawab atas pengurus OSIS untuk periode 2021-2022 yang tidak menjunjung nilai baik, harkat, dan martabat sekolah? Ya, bersedia. Baik saudara pembina OSIS, untuk itu saya mohon agar pengurus OSIS terpilih maju selangkah. Perwakilan pegang tongkat di ujung dada. Untuk memulai
agar pengurus OSIS terpilih agar maju selangkah. Silakan dilanjut. Ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Demi tugas yang dibebankan di pundak saya, maka saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan menjalankan dengan penuh tanggung jawab dan saya bertekad untuk menjunjung nama baik kehormatan dan martabat sekolah. Baik. Pernyataan saudara kalian, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini, Senin 16 Agustus tahun 2021, saya melantik saudara-saudari sebagai pengurus OSIS SMK Reformasi untuk periode 2021-2022. Semoga hidayah, taufik, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersama kita untuk mengemban amanah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana,